Halo, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Losetean. Selamat pagi Lausueli. Selamat pagi adik-adik di rumah. Bagaimana kabar adik-adik semua? Lausu harap adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat. Ya, benar. Kiranya adik-adik dalam kondisi yang baik dan sehat. Mari adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, langsung ajak kita semua awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih jika pada hari ini kembali Tuhan mengundang kami semua untuk dapat datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Tuhan pimpin kami boleh belajar untuk menghargai waktu ibadah kami ini dengan sungguh-sungguh, sehingga waktu-waktu ibadah kami boleh menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan boleh menolong kami, memberkati ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita beri pertanyaan tebak lagu ya untuk adik-adik. Gimana? Oke, good idea saya. Saya akan bacakan satu kalimat dalam lagu. Adik-adik tebak ya judul lagunya. Jadi di dalam lagu ini ada kalimat seperti ini. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Yuk adik-adik, bisa tebak nggak? Lagunya judulnya apa ya? Ayo, bisa nggak? Apa sebelah sana? Oh, salah. Ya, itu betul. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan gerakan. Dan Lause akan ditemani oleh Klerin. Happy ya, I love you Jesus. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Happy ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. I love you. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Yes, aku senang jadi anak Tuhan. I love Jesus deep down in my heart. Kalau kita mengaku I love you Jesus, masa hanya diucapkan saja? Oh, enggak dong Lause. Mesti dibuktikan dan dilakukan Wah, jadi kalau kita mengaku I love you Jesus, apa ya yang harus kita lakukan? Misalnya, ya taat firman Tuhan, rajin berdoa, baca Alkitab, dan bersaksi.
Wah, betul. Betul itu adik-adik. Nah, mari Loso ajak adik-adik bangkit berdiri. Loso ajak adik-adik dan Loso untuk sama-sama berjanji sama Tuhan untuk menjadi muridnya yang setia. Kita naikkan pujian Tuhan Yesus, aku berjanji. Dan Loso akan ditemani oleh Morgan. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Adik-adik, saat ini saatnya kita memberikan persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk scan QRIS atau transfer pada rekening gereja. Dan jangan lupa tambah angka 1 di belakang nominal persembahan adik-adik seperti contoh di bawah ini. Ayo, saatnya kita memberikan persembahan. Biarlah kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita naikkan pujian, kami bawa pujian. Kita naikkan sama-sama, kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Hitung berkat satu persatu. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Engkau curahkan bagi kami di dalam setiap keluarga kami. Saat ini kami memberikan sedikit dari persembahan kami.
Kiranya Tuhan mau memberkati dan memakainya untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan, ajarlah kami juga untuk memberikan diri kami sebagai satu persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Leso Winter. Adik-adik, kita akan naikkan pujian Show Me Your Ways. Lapar, pengen makan yang segitiga, yang creamy, pizza. Tuhan, saya mau pizza. Tuhan, kasih saya pizza ya. As I wish, I can eat pizza. Apakah itu doa? Bukan. Yuk, kita mau belajar sama-sama. Apa itu doa? Apakah Tuhan mendengar doa-doa kita? Apakah Tuhan selalu mengabulkan doa-doa kita? Yuk, sebelumnya kita berdoa, minta Allah yang berbicara melalui firman-Nya kepada setiap kita. Lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, terima kasih kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, sehingga kami boleh mengerti Tuhan, apa itu doa, bagaimana cara kami berdoa kepada Engkau. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami, tolong Leso Winter Tuhan, boleh menyampaikan firman Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan di
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, contoh yang salah ya, kalau kita berdoa, terus kemudian kita mengharapkan sesuatu yang kling, kayak tadi ya, wah dapat pizza, seneng kayaknya doanya terkabul gitu loh. Apalagi kadang itu, pingin ya, yang kayak di iklan-iklan itu, doa, melek mata, barangnya sesuai, spesifik. iPhone 13, mobil Rolls Royce. Tidak ya, apa itu doa? Yuk kita lihat nih, ada dari Katekismus pertama nomor 109 yang dikatakan apa yang dimaksud dengan berdoa itu. Berdoa adalah meminta kepada Allah apa yang sudah dijanjikannya di Alkitab dan bersyukur untuk apa yang telah dikaruniakannya. Kalau saya berdoa itu Tuhan dengar nggak sih? Nah, ada doa yang Tuhan Yesus ajarkan di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Tahu ya doa apa ini yang Tuhan Yesus ajarkan? Betul, doa Bapa kami. Dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi yang utama adalah Allah, kerajaan Allah. Nah, kita lihat lagi yang kedua di 1 Tesalonika ayat 6 pasal 6 ayat 17. Dikatakan, tetaplah berdoa. Dan satu lagi ayatnya di 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Ini lebih jelas. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, kepada Tuhan Yesus ya, bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi, apakah doa itu tadi sudah terjawab? Bagaimana kita ini dengan yakin doa kita ini didengar nggak sih? Iya, dengan iman kita berdoa. Allah mendengar doa-doa kita. Dan dikatakan tadi ya di 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Allah selalu mengabulkan doa kita. Jawaban Allah itu iya, tidak, dan tunggu. Tapi ingat ya, di dalam doa, di ayat tersebut dikatakan yang terakhir ya, Allah itu menjawab sesuai kehendak Allah. Ini bukan kehendak kita ya, kita maunya doanya terkabul terus gitu. Nanti kita yang jadi Tuhannya. Salah ya. Jadi dengan iman kita berdoa. Allah yang menolong kita mengerti bagaimana cara berdoa, meminta janji-janji Allah yang sesuai di Alkitab. Bagaimana kita bersyukur atas apa yang sudah dianugerahkannya. Dan kita percaya bahwa Allah menjawab semua doa sesuai kehendak Allah. Ada satu contoh kita pelajari hari ini, nanti setelah ibadah bisa dibaca ulang ya. Di ayat mana? Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 hingga 17. Mengenai Petrus. Bagaimana Petrus dan bagaimana dengan orang-orang yang mendoakan Petrus. Bagaimana Allah menjawab sesuai kehendak Allah. Kita lihat yuk animasinya. Raja Herodes mulai menyerang beberapa orang percaya di antara jemaat-jemaat gereja. Dia tidak menginginkan siapapun untuk mengasihi ataupun melayani Tuhan Yesus Kristus. Herodes menginginkan semua orang untuk mengasihi dan melayani dirinya sendiri. Herodes memerintahkan Yakobus, salah satu murid Yesus, untuk dibunuh.
Dan pada waktu Herodes melihat orang-orang menyukai hal ini, ia menyuruh prajuritnya untuk menangkap Petrus dan memenjarakannya. Herodes berpikir bahwa hal ini dapat menghentikan Petrus dan yang lainnya untuk berbicara tentang Tuhan Yesus. Herodes juga mengira bahwa hal ini akan menghentikan pertumbuhan gereja. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, yang masing-masing regu terdiri dari 4 prajurit. Di dalam penjara, ada banyak sekali prajurit di mana-mana. Petrus diikat dengan 2 rantai dan dijaga oleh 2 prajurit, sedangkan prajurit yang lainnya menjaga pintu. Raja Herodes tidak ingin Petrus melarikan diri. Lalu, apa yang kalian pikir jemaat gereja berbuat pada waktu Petrus di penjara? Umat Allah yang disebut orang Kristen terus-menerus mendoakan Petrus. Orang-orang Kristen ini berdoa dengan sangat tekun. Mereka melayani Allah dengan cara berdoa bagi kerajaan Allah dan hamba Allah. Mereka meminta supaya Allah melindungi Petrus. Mereka berdoa agar Petrus dibebaskan. Umat Allah berdoa dan terus-menerus berdoa. Mereka tidak berhenti berdoa. Sementara itu, pada malam sebelum Raja Herodes membawa Petrus ke hadapan orang banyak, Petrus tertidur di antara 2 prajurit. Ia tahu bahwa Allah jauh lebih kuat dibandingkan dengan 2 prajurit ataupun kedua rantai yang membelenggunya. Ia tahu bahwa Allah dapat memperhatikan dia. Jika Allah menginginkannya keluar dari penjara, maka Allah akan mengeluarkannya. Jika prajurit itu membunuh dirinya, ia akan pergi ke surga dan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika Petrus tertidur, malaikat Tuhan datang dan berdiri di sampingnya. Cahaya menerangi sel penjaranya. Malaikat itu membangunkan Petrus dan berkata, "Cepat, bangunlah." Dan waktu ia berbicara, rantai-rantai segera terlepas dari tangan Petrus. Lalu malaikat itu berkata, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu dan ikutlah aku." Petrus melakukan apa yang malaikat itu katakan. Mereka berjalan melewati prajurit pertama dan kedua, tetapi para prajurit itu tidak menghentikan mereka. Petrus mengikuti malaikat itu keluar dari penjaranya. Pada waktu mereka sampai di pintu gerbang besi yang menuju kota, terbukalah gerbang itu dengan sendirinya dan mereka masuk ke kota. Setelah mereka berjalan sampai ke ujung jalan, malaikat itu meninggalkan Petrus. Petrus tiba-tiba menyadari apa yang telah terjadi. "Tuhanlah yang telah menyelamatkan aku," katanya. Ia mengutus malaikatnya untuk membebaskan aku dari Herodes. Petrus lalu pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes Markus. Orang-orang Kristen sedang berdoa bagi Petrus di sana. Petrus mengetuk pintu rumah itu. Seorang hamba perempuan bernama Rode pergi menghampiri pintu itu. "Siapa itu?" tanyanya. "Ini Petrus," jawabnya. Rode sangat gembira mendengar suara Petrus, sehingga ia lupa membukakan pintu. "Petrus ada di depan pintu," ia memberitahu mereka yang sedang berdoa. Pada awalnya mereka tidak percaya, namun Petrus terus-menerus mengetuk pintu. Dan ketika pada akhirnya mereka membukakan pintu, mereka sangat terkejut melihat Petrus berdiri di sana. Petrus masuk ke dalam rumah dan memberitahu mereka bagaimana Allah telah membebaskan dia dari penjara. Semua orang sangat senang mengetahui Petrus telah bebas. Sekarang saatnya mereka bersyukur kepada Allah karena telah menjawab doa-doa mereka. Dan sekarang waktunya untuk memberitahu orang lain bagaimana Allah telah membebaskan Petrus dari penjara. Dan bahwa Raja Herodes tidak dapat menghentikan hamba-hamba Allah untuk terus melayani Tuhan Yesus Kristus dan memberitahu orang lain tentang Dia. Kita sudah lihat ya. Wah, animasinya
menjelaskan mengenai cerita di Kisah Para Rasul pasal 12 tadi. Bagaimana para jemaat dengan setia mendoakan Rasul Petrus di penjara. Bagaimana Tuhan melalui malaikat Tuhan membebaskan Rasul Petrus dari belenggu rantai dan menuju ke rumah Ibu Maria untuk bertemu dengan jemaat-jemaat yang sudah mendoakan. Bagaimana itu adalah jawaban dari Allah membebaskan Petrus. Kalau kita bingung, kita mesti ngomong apa ya pada saat berdoa? Ada salah satu cara. Ada 5 langkah. Yang pertama, memuji Tuhan. Yang kedua, kita bisa mengaku dosa-dosa kita. Yang ketiga, kita bersyukur atas apa yang sudah Tuhan beri. Yang keempat, kita bisa mendoakan orang-orang yang kita cintai. Kita bisa mendoakan apa yang mau kita doakan mengenai orang lain. Yang kelima, kita bisa mendoakan untuk diri kita sendiri. Untuk detailnya bisa nanti dilihat, dibaca, dibuat ya di aktivitas after this. Oke, sekarang mari kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih Engkau yang besar dalam setiap hidup kami. Terima kasih Allah Bapa, Engkau mengasihi kami, Engkau melindungi kami, Engkau memelihara kami. Allah Bapa Surgawi, ampuni segala dosa-dosa kami. Tolong kami boleh percaya akan setiap janji Engkau yang ada di Alkitab. Ajar kami bersyukur Tuhan untuk semua berkat yang sudah Engkau beri buat setiap kami. Tolong kami ya Tuhan untuk percaya bahwa Engkau selalu mengabulkan doa kami sesuai kehendak Engkau. Tuhan, ajar kami juga rajin berdoa untuk orang-orang di sekitar kami. Berkati orang tua kami Tuhan dalam segala pekerjaannya. Tuhan, tolong kami untuk boleh rajin membaca Alkitab, rajin beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yuk kita main tebak gambar sebentar ya. Gambar yang pertama. Wah, gambar tangan. Kok nunjuknya ke saya? Saya? Oh, salah. Oh, kamu. Yes, oke. Gambar pertama beres. Gambar kedua. Ini gambar apa ya? Kok banyak orang berkumpul? Oh, berkumpul? Oh, salah. Apa ya? Berdoa? Oh, ada benernya. Oh, depannya ada titik-titik. Wah, doanya betul. Oh, coba. Oh, saling mendoakan. Yes. Gambar yang ketiga. Ini apa ya? Ada anak kecil. Kok atasnya itu Tuhan ampuni saya. Saya telah berbohong. Saya telah membantah mama. Saya telah mencubit adik. Waduh, jangan ya. Tapi bagus ya anak ini sudah mengaku dosanya. Di hadapan pendeta untuk didoakan, untuk berubah serupa Kristus ya. Bagus nih. Berarti apa ini? Saling mengaku dosamu. Oke. Nah, yang berikutnya gambar apa nih? Inisial. Loh, kok inisial ya? KIH. Wah, apa ini? Bonus. Loh, ada bonusnya. Karena itu hendaklah. Oke. Kita masuk, kita rangkai di Yakobus pasal 5 ayat 16a. Oh, ini tadi yang inisial yang bonus.
KIH, karena itu hendaklah. Ini gambar apa nih? Oh, gambar kamu. Gambar yang berikutnya. Oh, saling mengaku dosamu. Oh, ini simbol dan. Oh, ini gambar saling mendoakan. Yes. Oh, gampang ya. Coba kita sekarang hapus tulisannya. Kita pakai gambarnya. Yang pertama, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Hore! Yakobus 5 ayat 16a. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, kita bertemu kembali dalam acara Vacation Bible Zoom. Tapi kali ini berbeda. Namanya Vacation Bible Tour. Karena kita akan mengunjungi tempat-tempat di mana Tuhan Yesus pernah hidup di dunia. Live by Zoom. Kita akan mengunjungi Bethlehem, tempat di mana Tuhan Yesus lahir. Nazaret, tempat di mana Tuhan Yesus dibesarkan. Kemudian Kana, tempat di mana Tuhan Yesus membuat mukjizatnya untuk pertama kali, dan Kapernaum. Dan keesokan harinya kita tidak kalah seru, kita akan mengunjungi ruang perjamuan terakhir. Kemudian kita menuju ke Getsemani, tempat di mana Tuhan Yesus berdoa. Kemudian tempat Imam Besar Kayafas, dan diakhiri dengan Garden Tomb atau Via Dolorosa, Tuhan Yesus disalib. Seru bukan? Karena kita akan mengunjungi tempat-tempat itu langsung secara online. Dan yang lebih seru lagi, kita akan dipandu langsung oleh native tour guide dari Israel. Yeay! So, buruan daftar, jangan ketinggalan. Pendaftaran telah dibuka sekarang dan ditutup tanggal 5 Juni. Acara ini akan diikuti oleh anak kelas 1 sampai kelas 6. Pendaftaran Rp25.000 per orang. Sampai ketemu tanggal 17 sampai 19 Juni. Acara akan dimulai pukul 9.30 pagi WIB dan khusus tanggal 19 akan dimulai pukul 9 pagi. Save the date, buruan daftar, sampai ketemu, mari kita berpetualang bersama-sama.
Ya, adik-adik, demikian ibadah kita pada hari ini. Kita akan ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Kapan ya bisa beribadah ke gereja lagi seperti dulu? Adik-adik, Lasu Pangpang punya kabar gembira. Kita akan bersekolah minggu di gereja lagi. Yeay! Lasu yakin adik-adik sudah merindukan sekolah minggu di gereja seperti dulu sebelum pandemi. Tapi tentunya dengan prosedur kesehatan yang benar ya. Seperti adik-adik tetap harus menggunakan masker. Dan kelas akan disusun dengan jarak satu sama lain, tidak berdekatan. Nanti adik-adik akan diberikan hand sanitizer dan juga cek suhu tubuh ya, supaya kita semua merasa aman dan nyaman. Dan ingat, nanti di dalam kelas tetap memakai masker. Lalu tidak boleh makan dan minum. Juga tidak boleh meminjamkan barang kepada sesama teman. Jadi yang akan kita buka itu ada 2 kelas, yaitu kelas kecil untuk adik-adik TKA sampai kelas 2 dan kelas besar untuk adik-adik kelas 3 sampai kelas 6. Tapi adik-adik jangan khawatir, kelas sudah disteril sebelum adik-adik masuk ke dalam kelas. Ingat ya, kita ketemu tanggal 5 Juni jam 9 pagi di Sekolah Minggu Gloria Satelit. Sampai ketemu. See you! Yeay! Oh iya adik-adik, minggu depan tanggal 5 Juni kita akan mengadakan ibadah onsite. Ya, adik-adik, langsung mengundang adik-adik untuk datang tanggal 5 Juni di gereja untuk kita sama-sama memulai ibadah onsite kita yang pertama. Langsung sudah kangen sama adik-adik. Pasti juga adik-adik sudah kangen sama Lausu-Lausu kan? Langsung tunggu ya. Oke, see you. Bye.